Halo semuanya, selamat datang di channel Advent Christina. Nah, di samping saya ini sudah ada Toyota Land Cruiser Prado 250. Sebentar saya akan mereview dari mobil tersebut, bagaimana fitur-fitur yang diberikan, apa saja ya yang ada di mobil ini, dan bagaimana desain lekukan bodinya, serta bagaimana interior maupun eksterior sampai ke mesin-mesinnya. Ya, ini dia first impression dari Toyota Land Cruiser Prado 250. Oke teman-teman, kita akan menceritakan sedikit sejarah singkat mengenai Toyota Land Cruiser. Land Cruiser sendiri dia hadir di dunia itu pada tahun sekitar 1951. Dia hadir cukup lama. Semenjak kehadiran dari Toyota Land Cruiser, ya, barulah Land Cruiser Prado ini hadir di tahun 1980-an, gitu ya. Jadi ada sedikit juga penambahan seri-series dari Toyota Prado ya, Land Cruiser Prado, kemudian Land Cruiser FG, kemudian masih banyak seri-series yang lainnya. Dan Toyota Land Cruiser juga pernah mengeluarkan seri VXR 300. Jadi seperti ini gambarnya. Oke. Ini Toyota Land Cruiser Prado 250, dia itu sebenarnya adiknya atau di bawahnya Land Cruiser VXR 300 ya. Dulu Toyota Land Cruiser yang sebelumnya yang seperti ini, itu fisiknya atau desainnya itu dia agak membulat. Tapi kalau untuk sekarang Anda bisa lihat dia desainnya lebih mengotak. Kemudian perlu kita ketahui kalau untuk desain yang mengotak itu dia seperti Mercy G-Class, kemudian Suzuki Jimny. Mereka kembali ke awal desain yang sebelumnya, yaitu desain kotak ya. Jadi untuk Toyota Land Cruiser Prado 250 ini dia kembali ke awal desain semula. Dia lebih mengotak ya. Anda bisa lihat sendiri dari kacanya, kemudian garis-garisnya, sudut-sudutnya, sampai ke spionnya. Nanti kita akan bahas ulik satu-satu ya. Dari depan, samping, sampai ke belakang. Oke? Untuk dari desain depannya ya, kalau kita bisa lihat, ini. Gila, ganteng sekali ya. Terus di sini ada dibilang grill, ya bisa diterima juga ya grill. Tapi ini grillnya berbentuk persegi 4 ya. Segi 4 sama sisi gitu. Terus biasanya kalau mobil Toyota itu dia mengeluarkan logo Toyota, gambar logo Toyota ya. Tapi kalau untuk di mobil ini dia logonya bertuliskan Toyota seperti ini. Oke? Dan di sini juga memakai bahan kualitas yang lumayan berkelas ya. Di sini ya keren sekali, build quality-nya nih cakep sekali. Dan ini mobil dia masuk di pasar Jepang sebenarnya. Dari desainnya, lampunya ini dia lampunya membulat. Ini lampunya itu dia hadir di pasar Jepang gitu. Jadi makanya lampunya dia bulat, sudah full LED. Kemudian untuk lampu sennya juga dia sudah full LED gitu. Kemudian kalau untuk di bagian bawahnya, ini juga ada lampu ya, lampu halogen, dia sudah full LED juga teman-teman. Sampai ke bagian sini, bagian bawahnya ya, ini dibuat rapi untuk desainnya gitu. Dan juga di sini terdapat kamera 360 yang sudah terintegrasi di mobil ini, sehingga bisa melihat dari sudut pandang mana mobil ini bisa kita lihat, sudut kanan, kiri, depan, belakang. Kamera ini dia sudah 360 ya. Terus juga ada corner ini sensornya ya. Oke. Ini warnanya ganteng sekali, warna hitam ya.
Kebetulan mobil ini dia juga grass baru juga ya teman-teman. Dia belum ada platnya sama sekali. Oke. Nah, langsung aja kita lihat untuk mesinnya. Kita buka ya, kap mesinnya seperti apa. Oke, kita matikan dulu. Nah, ini berat sekali nih teman-teman. Kap mesinnya tebel, dia platnya tuh dia plat tebel banget ya ini. Mantap sekali. Oke. Jadi seperti ini layout mesinnya ya. Dia memiliki tenaga sekitar 205 HP atau setara dengan 201 PS ya. Dan torsinya tidak main-main teman-teman. Ini torsi yang sangat besar di kelasnya 500 Newton meter. Gila. Tapi Anda perlu ketahui mesin dari Toyota Prado atau Toyota Land Cruiser Prado 250 ini dia basic mesinnya diambil dari mesin Toyota Fortuner yang diesel 2800 karena ini dia cc-nya 2800 4 silinder turbo ya, dimana mesin ini disalurkan ke 4 roda, makanya mobil ini dia mengalirkan seluruh tenaganya ke 4 roda atau 4-wheel drive. Anda bisa lihat ya dari desain-desain mesinnya, kemudian tata letaknya dia sangat rapi, dan inti mesin yang ada di bagian sini dia letaknya di tengah. Kemudian ini peranti-peranti yang menyalurkan tenaga-tenaganya sampai ke bagian sini. Di sini juga ada washer fluid. Kemudian ada cairan-cairan yang bisa diisi pada saat mengalami servis berkala itu. Dan bukan penutupnya ini dia masih manual, masih memakai besi seperti ini. Dia belum pegas ya. Tapi dari Toyota dia memberikan perdam di sini. Ini keren banget nih perdamnya, lumayan nih gitu. Dan pengecatannya pun dia juga detail sekali, tidak ada cat-cat yang belang sama sekali. Wow, ini keren banget. Ini hawa panas ini masih keluar karena mobil dari tadi hidup, sedangkan saya matiin dulu sementara biar hawa panasnya itu mereda ya. Oke. Nah, jadi kalau untuk radar ya, mobil ini sudah ada adaptive cruise control-nya. Tapi mobil ini dia belum ada ADAS-nya. Tapi it's okay, nggak apa-apa ya. Karena radarnya juga ada di bagian sana, bagian atas di kaca maupun di bagian bawah sini ya. Oke, langsung aja kita bahas di bagian interior luar, di bagian belakangnya seperti apa. Let's go. Nah, ini dia bagian belakang dari Toyota Land Cruiser Prado 250. Saya koreksi sedikit, ternyata mobil ini dia tidak ada tulisan Prado-nya, hanya ada tulisan Land Cruiser saja ya. Seperti ini. Dan tulisannya ada tulisan Toyota di sini, tidak ada emblem sama sekali. Dan Toyota Land Cruiser, dia tulisan Land Cruiser-nya dia berwarna hitam senada dengan warna bodinya. Oke, ini ya, lihat desainnya tuh mengkotak ya, depan, belakang itu ganteng sekali, cakep sekali ya, benar-benar. Surprisingly mobil ini benar-benar cocok untuk di medan off-road atau habitat aslinya. Nah, di atas ini ya, di atas sini paling atas dia ada antena shark fin, kemudian ada spoiler beserta dengan lampunya cakep sekali nih. Kemudian kacanya juga sudah dilengkapi dengan rear defogger. Kemudian ada wiper, sampai ke bagian sini ada kamera parking brake ya. Oke, terus ke bagian sini ini ada footstep untuk bisa menahan barang ketika kita bisa mengeluarkan barang itu untuk dapat mudah diakses keluar masuknya. Ini bahan benar-benar solid banget ya, plastik solid. Dan kalau misalnya Anda memilih dari
warna yang lain seperti warna brown atau warna putih. Ini warna bumpernya dia masih tetap warna hitam. Mungkin kalau misalnya keserempet sedikit itu memerlukan kerepotan pada saat Anda membawa mobil ini di jalan-jalan yang sempit itu. Ini repot sekali kalau sampai terjadi lecet. Kemudian ada corner ininya ya. Sensornya ada 4 ya, dan sampai ke bawah. Ini ada ban serepnya diletakkan di sini. Untuk ininya juga ada knalpot di bagian sebelah kiri. Dan nah, perlu Anda ketahui, untuk membuka kaca dari Toyota Land Cruiser, Anda pasti mengira untuk membuka kacanya ini di bagian sini ya. Nah, ternyata bukan. Karena sesuai dengan pengalaman yang orang-orang pernah memiliki Toyota Land Cruiser, dia itu harus membuka di bagian sini sehingga dapat merepotkan bagi pemiliknya itu ya. Kalau dibuka sini itu agak repot. Jadi makanya Toyota itu memberikan tombol di bagian sisi sebelah kiri sini. Nah, ini kan kita tinggal tekan saja, dah kita tinggal buka seperti ini. Ini kepraktisan yang benar-benar luar biasa. Toyota memberikan jalan mudah, akses yang mudah, sehingga kita tidak perlu untuk membuka pintu secara full. Kita hanya membuka bagian kaca sini, ambil, sudah selesai, tutup gitu ya. Begitu. Dan kita juga bisa buka ya bagian sini, pintunya juga sudah tailgate ya, elektrik ya. Di sini juga ada untuk menutup, bahkan menutup plus mengunci sekalipun. Dan untuk luas bagasinya ya seperti ini. Ini ada tray-nya, kemudian juga ada separator ya, bisa kita fungsikan di sini sehingga bisa kita membutuhkan privacy. Mungkin barang-barang apa yang bisa kita bawa, seperti pentingnya laptop, tas-tas yang berharga ini tidak bisa mudah untuk dilihat oleh siapa saja gitu. Oke, kita buka lagi. Nah, di bagian sini ada beberapa tool ya, toolkit yang bisa kita simpan seperti dongkrak atau segitiga pengaman. Kemudian karena konfigurasi joknya ini dia 7-seater 5+2, jadi kalau kita mau mereclining dari tempat duduk di baris kedua, separator ini kita harus lepas dulu, baru bisa kita reclining tempat duduk yang ada di baris ketiga. Oke. Jadi di bagian sini juga ada cup holder ya, 2 cup holder kiri kanan, dan ada soket 12 volt, serta juga ada lighting kecil banget di sini ya. Ini untuk pengemasan seat belt-nya ya. Oke, langsung aja kita bahas di interior bagian dalamnya. Oke teman-teman, nah jadi sekarang saya sudah berada di interiornya. Nah, saya sekarang ada di baris kedua. Untuk berada di sini ya, ini bagian atas ya, sama bagian legroom, headroom, legroom. Nah, ini benar-benar masih ada. Dengan tinggi saya 178 cm, ini pengaturan jok kursi yang sudah saya atur ya. Legroomnya masih ada sampai segini gitu. Oke, untuk di bagian sini ya, bagian baris keduanya, kursi dia cukup nyaman, cukup ergonomis ya. Untuk keempukan, kenyamanan yang saya dapat ini memang benar-benar ya, rasanya cukup nyaman, tapi bukan biasa aja ya. Oke, untuk ini ya, plafon langit-langit ya, di sini dia full black, semua full black, dari kursi warna hitam sampai ke lantainya, sampai ke bagian atasnya ini dia warna hitam. Terus kemudian headrest, dia headrestnya ini agak sedikit
keras, dia tidak empuk di kelasnya. Kemudian ini karena mobil tidak dihidupkan ya, makanya saya kepanasan gitu. Oke. Untuk di bagian sini ini ada back pocketnya di sini kiri kanan. Kemudian untuk karena ini dia berpenggerak 4-wheel drive, makanya kalau untuk duduk di bagian tengah di sini teman-teman, ya ini paha tidak tersangga dengan baik, sehingga pada saat kita menaruh kaki di sini agak kurang nyaman gitu ya. Walaupun ada headrest di sini, mungkin orang yang postur tubuhnya ya tidak setinggi saya bisa ditempatkan atau berada duduk di bagian sini. Terus kemudian ada armrest di sini, ada 2 cup holder. Armrestnya nih dia agak jatuh banget ya, gitu. Oke. Jadi seakan-akan mobil ini benar-benar proper untuk di kelasnya gitu. Nih lihat nih, saya sampai keringatan nih teman-teman. Wow, karena AC-nya belum saya nyalakan. Kemudian kalau misalnya ini ya, oh ya, ini saya ada koleksi juga. Ini juga ada terdapat ISOFIX ya di bagian sini. Terus untuk kualitas dari joknya ini dia ada berbahan kulit ya, itu. Ini halus banget, kualitasnya lumayan banget. Dan ini kursi dia tidak bisa dimajukan ya, karena dia jok pelipatannya seperti ini teman-teman. Nah, dia joknya tuh dilipat seperti ini. Nah, makanya kursinya itu dia tidak bisa dimaju mundur, sehingga dia kepraktisannya atau cara melipatnya dia seperti ini, dia tidak bisa maju mundur. Kemudian kalau untuk konfigurasi joknya dia ada 7 penumpang atau 7 seater. Jadi kalau kita mau reclining, mau kita tegakkan kursi di bagian baris ketiga, ini separatornya harus bisa kita lepas dulu, baru bisa kita tegakkan gitu. Oke. Jadi seperti ini. Kemudian untuk pelipatannya dia sekitar 40-60 ya gitu. 40-60. Kemudian seat belt-nya dia sudah memakai seat belt 3 titik gitu. Oke. Untuk saya naik lagi nih teman-teman. Oke. Dan kemudian di sini juga ada ini settingan untuk AC, ada temperatur, ada modenya, ada auto, off, kemudian ada setelan fan-nya juga, dan kemudian juga di sini ada USB Type C ya, Type C 2, kemudian ada soket 12 volt ya, yang itu dimana bisa memberikan fungsi pada saat kita memiliki colokan masing-masing USB atau 12 volt ini. Kemudian untuk floornya dia sudah memakai karpet dari bawaan Toyota Land Cruiser. Oke. Untuk di bagian sini dia tidak ada panoramic sunroof ya. Dia sunroofnya ada di bagian baris pertama gitu. Terus kemudian ada pegangannya dan kemudian ada hook dua-duanya ya, ada ventilasi AC di sini ya. Sehingga kita biar tidak kepanasan ya. Mungkin fungsi ininya ya bisa menggantikan AC double blower sampai ke baris ketiga gitu. Oke. Langsung aja kita ke bagian baris pertama. Oke, teman-teman. Ya. Jadi sekarang saya ada di baris kemudi ya. Kemudian ini untuk pengaturan kursinya ini dia sudah full elektrik, maju mundur ya. Nah, ini udah full elektrik. Kemudian begitu saya berada di baris kemudi ya, di bagian sini, ini tuh saya paling pertama kali melihat di bagian baris pertamanya ini dari setirnya sampai ke bagian sini nih, instrumen cluster sampai ke multimedianya. Ini setirnya ini dia keren sekali, tangguh, cocok banget, reliable ya.
Dan setirnya ini dia bulat sempurna, tidak ada permainan flat top, flat bottom. Kemudian apakah setirnya dia sudah bisa disetting tilting maupun teleskopik? Kita lihat ya teman-teman. Nah, dia sudah tilting dan teleskopik. Ini teleskopiknya juga lumayan jauh nih teman-teman, gitu. Jadi pengaturan saya seperti ini. Kemudian untuk bagian kanan dia terintegrasi untuk di instrumen clusternya. Kemudian untuk di bagian sebelah kiri dia terintegrasi ke bagian multimedianya. Oke, untuk ini ya sign passer juga ada. Sign passernya juga sudah ada lampu LED kanan kiri ya. Ini, nah, kanan kiri seperti ini. Oke. Terus untuk ininya ya, spion di bagian tengah ini dia sudah full elektrik ya. Dia sudah bisa melihat untuk tersedia kamera yang terintegrasi di bagian belakang. Kemudian ini di sini juga ada pengoperasian untuk membuka sunroofnya ya. Ada lampu yang sudah full LED, cukup sekali sentuh saja. Kemudian visibilitasnya ini dia memang hampir sama dengan Mercedes G-Class maupun Jimny 2 pintu maupun yang 5 doors ya. Terus untuk ininya ya, bagian sini pengaturan lampu dia sudah auto, kemudian di sini juga wiper juga sudah auto ya, kiri kanan ini ya. Tidak ada pedal shift dan ada tombol push start stop engine bottom di bagian sebelah kiri sini. Kemudian ada tweeter ya. Nah, soundnya ini dia menggunakan sound merek JBL Premium ya. Ini ada tweeternya di sini di kanan maupun di sebelah kiri. Kemudian sampai ke bawah. Terus kemudian ada settingan up and down-nya ya, untuk pengaturan pelipatan spion, kemudian door lock gitu ya. Kemudian untuk unlock-nya juga gitu. Kemudian untuk tombol-tombol di bagian sini kita buka ya. Kita buka untuk bagian sini dia ada tombol-tombol yang bisa kita operasikan seperti untuk membuka pintu bagasi, kemudian untuk mengatur keluarnya air wiper, dan masih banyak tombol-tombol yang tersedia di bagian sini untuk high beam-nya juga ada di sini. Terus untuk di sini dia sepertinya untuk memori ya, memori. Terus ada tombol untuk membuka tangki dan kemudian untuk membuka kap mesin yang ada di bagian depan. Oke, dan overall juga mobil ini sudah dilengkapi dengan cup holder di bagian depan ya. Satu cup holder, untuk satunya lagi menyimpan barang-barang yang kecil dan untuk menaruh tangan di bagian sini gitu. Oke. Untuk bagian sininya juga ya, ini keren sekali, juga sudah terdapat talang air yang ada tulisan Toyotanya. Kemudian ada untuk pegangan tangan. Untuk pegangan tangan ini bukaan ininya masih manual teman-teman ya, belum elektrik dia. Oke. Terus kemudian untuk bagian sini dia tombol-tombolnya ini sangat besar-besar bentuknya ya. Ini kalau misalnya kita lagi off-road, di medan off-road, pas lagi pakai sarung tangan, pas saat memencetnya ini dia benar-benar sangat enak banget gitu, masih sangat nyaman. Ini tombol-tombolnya ada tombol AC, auto, untuk pemanas pendingin kursi, kemudian untuk pemanas setir. Ngapain juga ada pemanas setir ya di sini? Di Indo emang dipakai gitu. Kan di Indo juga cuacanya sudah panas gitu. Kalau misalnya mau ditambahin pemanas setir, tambah panas jadinya gitu. Ya mungkin untuk di Jepang kali ya, karena Jepang kan dia punya 4 musim gitu. Terus kemudian bagian sini juga ada tombol audio ya, volume. Kemudian untuk power head, view kamera. Nah di sini juga terdapat USB Type-C 3 buah dan Type-A 1 buah yang untuk HDMI. Oh, sorry. Ini bukan USB Type-A tapi HDMI. Terus dilengkapi juga untuk ini wireless charger.
Wireless chargingnya juga sudah terdapat di sini, ya. Kemudian ada mode-mode yang bisa kita operasikan. Terus ada tulisan 2ND, kemudian ada dark crawl, kemudian remnya juga sudah elektrik, serta dibekali juga dengan auto hold. Dan di sini juga ada lockernya, ya. Ada hill descent control, traction control juga ada. Kemudian ada mode selectnya juga, ya. Mode select juga bisa diatur. Dan ada cup holder juga di bagian sini, 2 cup holder. Dan kuncinya juga seperti ini ya teman-teman. Nah, ini. Kuncinya seperti ini teman-teman. Tulisannya Land Cruiser, tampilannya seperti ini. Itu sama persis dengan kunci yang ada di Land Cruiser 300 itu. 2 cup holder. Nah, di sini ada H4 sama L4. Jadi diferensial lockernya itu dia hanya cuma ada yang bisa dikunci bagian diferensial bagian tengah saja. Kalau untuk di bagian belakang dia belum ada. Mungkin ini variannya ada varian yang lagi satunya yang lebih lengkap. Seharusnya di sini bagian sini nih diferensialnya ada lagi satu untuk mengunci diferensial locker bagian belakang. Kalau ini untuk diferensial locker mengunci bagian tengah. Gitu. Kan pada saat kita off-road itu dia menggunakan diferensial masing-masing kan, ada yang di tengah, ada yang di belakang, sehingga pada saat kita memerlukan lockernya ini, si diferensialnya ini, dia memerlukan kestabilan yang benar-benar sempurna gitu. Makanya dengan adanya locker diferensial ini, kita bisa menentukan mau yang H4 atau yang L4 gitu. Nah, jadi diginiin aja. Nah, ditekan ke belakang. Habis itu tekan lagi ke depan, kita pilih H4 atau L4 ke belakangnya gitu. Terus kemudian ada konsol penyimpanan. Ini nggak terlalu dalam banget ya, so-so lah ya gitu. Terus kemudian apa lagi ya? Oh, untuk laci di sini, laci dia sudah soft opening, dalamnya masih plastik biasa. Kemudian untuk ininya ya, apa namanya, boxnya di sini ya, ini kualitasnya oke juga, itu nggak ada goyang-goyang, serta ventilasi AC-nya di sini bentuknya seperti ini, dia membulat. Ini membulatnya seperti mirip-mirip ya kayak Mercy G-Class ya gitu. Cuma bahan-bahannya, utilitasnya berbeda gitu. Kalau untuk dashboardnya dia ada empuk-empuknya, ada bahan plastiknya, ada soft touch-nya gitu ya. Kemudian ini ada apa ini? Oh, ini bukan speaker ini. Ini hanya kisi-kisi biasa saja, dia tidak ada head-up display. Kemudian kita bisa lihat, kita tutup, kita coba bunyikan dulu ya, atau hidupkan. Nah, kita lihat, ini juga sudah ada Nano EX ya, teman-teman. Itu. Begitu kita hidupkan, di sini tuh juga kita melihat ya. Nah, seperti ini. Kemudian no ETC card is inserted. Nah, jadi kita lihat untuk di bagian multimedianya dulu. Bagian multimedianya, ayo lo, bingung. Ini tulisan Jepang ini. Nah, karena mobil ini dia mobil build up ya, CBU, dia masih pabrikan Jepang, karena tulisannya ini dia tulisan Jepang gitu. Coba kita ubah ke bahasa Indonesia, bisa nggak kira-kira? Display, oh nggak bisa. Dan coba kita lihat. Oke. Personal info, general, kemudian language. Ini, dia hanya ada bahasa Inggris, terus bahasa Korea, bahasa Cina, bahasa yang lainnya lah gitu. Dia tidak ada bahasa Indonesia gitu, karena mobil ini masih mobil CBU keluaran Jepang ya, pabrikan Jepang.
Karena mobil ini dia masuknya tidak melalui ATPM Toyota resmi yang ada di Indonesia, tapi melalui importir umum gitu. Jadi kalau kita lihat untuk multimedianya, dia tuh polos, biasa aja, nggak melihat kesan mewahnya gitu ya teman-teman. Jadi ini nah, seperti ini, kemudian ada driver recorder. Seharusnya ini ada gambarnya ya, biar nggak kosong gini nih teman-teman. Gitu. Jadi kayak biasa aja sih sebenarnya gitu. Ada radionya juga gitu ya. Kemudian ini ada apa ini? Ada Tokyo FM. Oh benar-benar ya. Oke. Ini ada setting apa lagi? Kita lihat. Oke, di-connect juga, kemudian kita close dulu. Nah ini dia sudah full full digital ya gitu. Dia pakai apa RPM atau tachometer yang bentuknya digital, dia warna biru, kemudian ada beberapa settingannya, ada oke, ini ada adaptive cruise controlnya, kemudian ada lane keeping assist, itu kemudian juga ada mode-mode berkendara. Mode berkendaranya itu dia ada, kita pencet OK aja, ada LDA seperti ini. Oke, wow keren sekali nih, bener-bener dikemas dalam desainnya tuh bener-bener rapi sekali. Ini mode berkendaranya ya, ada sport, ada normal, ada eco juga gitu. Jadi drive mode-nya ini dia bisa kita ini ya pakai juga, tuh kan keren sekali. Terus juga di sini ada infrared ya, yang bisa mendeteksi pada saat kita membawa mobil ini agak mengantuk, dia akan memberitahukan notifikasinya di bagian sini. Ini setirnya dia 3 spoke ya. Ada tulisan Toyotanya di bagian sini. Lampunya dia sudah full LED ya, lampu jauh gitu. Oke. Ya, ini keren sekali nih teman-teman. Terus untuk transmisinya dia sudah matic ya, 6 speed otomatis atau 6 speed percepatan ya. Oke. Jadi mobil ini benar-benar nyaman sekali untuk bisa ke medan off-roadnya. Oh ya, untuk ininya ya, apa namanya, opennya, bagian sunroof, dia sudah elektrik, hanya cuma sebatas ini saja. Kita bisa close juga di bagian sini. Oke, dah seperti itu aja. Oke, begitu aja teman-teman untuk pembahasan di bagian interiornya. Oke, untuk bagian samping desainnya ini benar-benar mengotak lagi, dan saya akan bahas satu persatu. Untuk di bagian ini ya, over fendernya ya. Over fendernya ini Anda bisa lihat dari depan, belakang ya. Dan ternyata panjang mobil ini dia hampir sama dengan Toyota Land Cruiser VXR 300. Jadi saya akan coba mengukur dari sini. Panjang keseluruhannya itu sekitar 5.280 mm. Sedangkan untuk wheelbase-nya sendiri dia memiliki panjangnya 2.850 mm. Nah, kalau kita bisa lihat ya, ground clearance-nya ini banyak yang bilang, wah ini ground clearance-nya tingginya ya kurang lebih sekitar 216 mm. Tapi kalau saya lihat ini bukan 216 ini. Mungkin ya sekitar 220 atau 222 gitu ya. Dan di sini juga footstep-nya ya. Ini sangat kokoh banget. Kalau kita injak, oke, ini kokoh banget ya. Terus kemudian ada roof rail. Ini sangat kokoh banget ya. Ini roof rail sungguhan.
Kemudian dari pilar A sampai ke sini, ini dia desainnya benar-benar boxy ya. Terus ini spion, kita kalau bisa lihat spionnya nih dia besar, ada aksen titik-titik di sini, dia lebih mengotak nih teman-teman. Ada kamera 360 juga di bagian spion kiri maupun kanan ya. Ini spionnya nih sepertinya mirip-mirip sama spion truk kalau nggak salah gitu. Soalnya gede banget nih teman-teman. Tuh, lihat kan, gede sekali. Visibilitasnya bagus. Cakep juga ya. Terus kemudian gagang pintunya keren, sewarna dengan bodi ya. Nah, untuk dari bannya ini dia menggunakan ban merek Dunlop AT23 dengan ukuran 265/65 R18 ya. Ini untuk peleknya, dia spoknya ada spok 6 spok ya. Ada cakramnya juga depan belakang. Dia biasanya kalau mobil seperti ini, mobil off-road itu bautnya ada 4, ada 5. Tapi kalau ini bautnya dia ada 6. Terus ada logo Toyotanya juga. Nah, karena mobil ini sasisnya, dia sasis leather frame, makanya Toyota Land Cruiser itu dia masih pakai per keong gitu. Jadi sasis leather frame itu dia memang sangat cocok untuk pakai per keong karena pada saat mengalami yang namanya handling suspensi yang bikin empuk. Nah, disitulah kerja dari suspensinya atau shockbreaker keongnya itu pun dia menampilkan kenyamanannya gitu. Oke teman-teman, nah jadi itu saja ya untuk review first impression dari Toyota Land Cruiser Prado 250. Mobil ini sangat benar-benar mewah ya, futuristis, kemudian memiliki desain yang sangat agresif. Mobil ini cocok untuk dibawa ke medan off-road di habitat aslinya, dan Anda bisa lihat sendiri ya, mobilnya ini desainnya benar-benar gahar sekali. Apakah Anda patut mempertimbangkan untuk mengenai mobil ini untuk Anda miliki? Ya, Anda bisa langsung datang ke Celebrity Car di sini ya teman-teman. Tempatnya banyak sekali mobil-mobil mewah ya. Ini alamatnya nanti aku kasih di sini ya. Di Jalan Tukati Haye nomor 100X dan Pasar Bali. Oke, banyak sekali mobil-mobil mewah di sini ya. Ada Jeep juga, ada Mini Cooper, kemudian ada mobil sport lainnya seperti Ferrari, Mercy, kemudian ada juga Lexus dan masih banyak lagi ya. Kalian bisa langsung datang ke sini. Bagi Anda yang sedang menonton dimanapun Anda berada, baik di luar Bali maupun di Bali sekalipun, langsung bisa Anda kunjungi Celebrity Car Showroom. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan video hari ini. Jika Anda belum berlangganan, jangan lupa subscribe, like, comment, share video ini ke teman-teman kalian semua, dan jangan lupa hidupkan tombol loncengnya supaya Anda bisa mendapatkan notifikasi video review menarik dari kami. Terima kasih teman-teman yang sudah menyaksikan. Sampai jumpa di video review kita selanjutnya. Bye-bye.